Selamat pagi. Siap. Salam. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sehat ya semua? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Ada 2 orang ibu, Ya, siapa? Eko dan Melisa. Ekonya kenapa? Izin ibu, Oh ya, kalau Melisa? izin juga. Oke, terima kasih ketua kelas. Karena kita mau belajar hari ini, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini kalian pada sehat, ya kita semua pada sehat. Dan keadaan kita baik-baik saja pagi ini. Jadi Ibu mohon satu orang pimpin doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dan saya akan memimpin doa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Dan bagi teman-teman yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami masih ada sampai detik ini, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia kami. Kiranya Engkau menyertai agar dari awal hingga akhirnya boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, beri kami hikmat akal budi agar kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan oleh Ibu Guru dengan baik. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk pagi ini belajar bahasa Indonesia ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang novel, ya kan? Ya. Nah, tapi yang waktu lalu itu di pertemuan sebelumnya itu novelnya adalah novel sejarah, ya. Masih ingat? Masih ingat? Apa saja yang dipelajari? Struktur. Ya, ada unsur intrinsik juga kan? Ya. Unsur intrinsiknya apa saja? Tema, tokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Oke. Nah, masih ingat ya? Masih. Nah, untuk hari ini Anda akan belajar lagi materi yang sama di novel, tapi bukan novel sejarah lagi, tetapi novel populer. Itu. Nah, untuk novel populer sama juga unsurnya tetap sama, yaitu dari tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Hari ini masih tentang menikmati novel, ya, novel populer. Siapa yang suka baca novel? Ya, novel apa? Populer. Judulnya, mungkin judul yang pernah dibaca. Bumi Indonesia. Bumi Indonesia, apa lagi? Yang lain? Novel apa lagi yang pernah dibaca? Laskar Pelangi pernah belum? Pernah. Atau mungkin dalam versi filmnya? Dilan. Ya, Dilan ya, paling populer ya. Pasti yang cewek-cewek pengen kan punya cowok kayak Dilan? Ya, tidak. Oh, tidak ya. Siapa tahu ada yang mengidolakan Dilan sehingga terbawa dalam kehidupannya bahwa oh, saya harus cari cowok yang kayak Dilan karena Dilan itu romantis atau yang lain-lain seperti itu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ya, tujuannya adalah di sini bahwa ketika Anda mempelajari novel, Anda bisa menganalisis unsur intrinsik dari karya sastra itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada tujuan kita bahwa Anda harus mempelajari unsur-unsur intrinsik dan menganalisis unsur apa saja yang ada di dalam sebuah novel, Anda perlu tahu dulu apa itu novel kan? Ya, pengertian novel ada. Satu orang baca. Tolu baca.
tadi sudah ada yang baca novel, ada yang suka novel, tapi belum pernah menganalisis kan unsur intrinsiknya. Nah, hari ini kalian akan menganalisis unsur intrinsik dari sebuah novel. Ya, metodenya adalah Anda akan berkelompok dan Anda akan membaca sebuah kutipan novel dan Anda menganalisis unsur intrinsiknya, yaitu tema, tokoh, alur, sudut pandang, amanat. Sekarang silakan berkelompok. Baik, silakan baca teks novelnya, kutipan novel yang ada di depan Anda, dan silakan dianalisis unsur-unsur intrinsiknya. Lima menit lagi. Ya, sambil menunggu kalian selesai, perhatikan nanti mekanisme untuk presentasinya begini. Karena waktunya terbatas, jadi presentasinya gini. Kalian kan sudah menemukan 6 unsur intrinsiknya, ya kan? Semua sudah kan 6 unsur intrinsiknya. Nah, karena 6 kelompok, maka masing-masing kelompok atau tiap kelompok itu hanya perlu mempresentasikan 1 unsur saja. Ya, nanti kelompok yang lain silakan menanggapi. Kalau misalnya unsur intrinsiknya berbeda dari yang Anda punya, maka Anda harus bisa menanggapi. Jadi fungsi diskusinya jalan, seperti itu ya dalam presentasi. Paham ya? Caranya paham. Nah, supaya adil, jangan satu tema ini. Kalian silakan mengambil perwakilan kelompok, silakan mengambil unsurnya di sini. Di tangan saya ada nama unsurnya, silakan kalian pilih. Ya, silakan perwakilannya. Atau saya saja yang terdekat dulu ya, silakan memilih. Kalian akan memilih unsur apa? Ambil salah satu. Oke. Ya, amanat. Oke, siapkan amanat. Penokohan, oke. Latar. Tema. Alur. Sudut pandang. Cara menyampaikannya adalah begini. Ya, caranya kan kalian sudah di kelompok unsur masing-masing kan? Tema sampai amanat. Anda jelaskan dulu unsurnya itu apa? Ya, jelaskan dulu secara singkat apa itu unsur yang ada di dalam kelompok Anda. Kemudian Anda sampaikan hasil analisis dari kelompok. Bisa ya? Aha. Nah, kelompok mana yang mau lebih dulu? Ya? Ayo, kelompok mana yang mau lebih dulu? Yang lebih dulu pasti dapat bonus tambahan 5 poin. Ayo, kelompok mana? Sudut pandang? Ya, di tempat saja. Kelompok tema, silakan. Presenternya berdiri. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan bagian tema dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Tema adalah suatu gagasan pokok atau pikiran tentang suatu hal. Maka tema yang kami ambil dari kutipan novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas tetapi memiliki semangat untuk hidup. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok lain mau menanggapi, mungkin temanya berbeda. Pas. Kita kasih aplaus untuk kelompok
Penokohan adalah teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam film. Di dalam novel, penokohan yang terdapat adalah Keke Gita Sesawenda ketika tokoh utama yang berperan sebagai Amir. Yang kedua, ayah Keke, seorang ayah yang sabar, baik, selalu berusaha, bijaksana dan perhatian kepada ketiga anaknya. Yang ketiga, sahabat-sahabat Keke, yaitu Fada, Maya, Siva, Ida, Andini, baik, setia menemani Keke di saat terakhir Keke. Yang keempat, Adi, tampan, sabar, perhatian, penyayang, dan baik. Yang kelima, Pak Ius, sangat setia pada keluarga Keke, baik, penyabar, perhatian terhadap Keke. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya akan bertanya. Ada yang mau menanggapi? Kelompok lain, apakah Anda setuju hasil dari analisis kelompok penokohan itu, tokoh-tokoh yang disebutkan itu apakah semuanya juga Anda temukan di dalam analisis Anda? Ya? Jadi tokoh-tokoh yang ada itu memang semuanya tokoh yang terdapat dalam novel, ya? Seperti itu, ya? Oke, terima kasih untuk kelompok penokohan. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikut latar. Kelompok latar. Silakan. Ayo. Selamat pagi, kami akan mempresentasikan latar dari Surat Kecil untuk Tuhan. Silakan waktu, pada hari, tempat, Jakarta, suasana sedih. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Itu saja? Ya. Oke, kelompok lain mungkin untuk latar tempatnya ada tambahan tidak? Ya? Ya? Kelompok mana yang mau menambahkan tentang latarnya? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, latar yang terdapat dalam novel tersebut adalah bukan hanya Jakarta tetapi Bandung dan juga Sumatera. Oke, itu untuk latar tempat, ya. Ya, latar waktunya ada tambahan? Ada. Kalau latar waktunya apa saja? Pagi hari, siang hari, dan malam hari. Oke. Masih ada kelompok lain yang mau menambahkan? Pas. Oke, pas ya? Yang lain pas? Kelompok ini pas? Oke. Kasih aplaus untuk kelompok. Berikutnya alur. Silakan untuk kelompok alur. Dari selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai alur yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Sebelumnya, pengertian alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. Alur yang terdapat dalam novel ini yaitu alur alur maju dengan penceritaan berdasarkan urutan waktu yang berjalan maju, dengan tahapan alur yang pertama ada pengenalan, kedua pemunculan konflik, ketiga klimaks, keempat penurunan konflik, dan keenam penyelesaian. Sekian dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, pertanyaan atau tanggapan? Silakan, ada yang mau menanggapi tentang alur maju? Berdasarkan hasil analisis kelompok alur, mereka menemukan bahwa alur yang terdapat dalam kutipan novel itu adalah alur maju. Nah, pasti ada alasan dong, ya. Pasti ada alasan ketika Anda memilih yang namanya alur maju. Nah, teman kalian dari kelompok alur sudah menyampaikan alasannya. Apakah alasan kalian punya alur yang sama atau punya alasan yang sama atau tidak? Alurnya alur apa nih? Maju
pandang. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok sudut pandang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai novel Surat Kecil untuk Tuhan. Sudut pandang merupakan mempermasalahkan siapa yang bercerita, atau sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang dari novel tersebut yaitu sebagai orang pertama yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok dari unsur sudut pandang. Kami ingin meminta salah satu contoh sudut pandang yang terdapat dalam teks novel Surat Kecil untuk Tuhan. Terima kasih. Silakan. Contoh kutipan. Jadi contoh kutipan yang dapat kita lihat dari bacaan halaman 5, yaitu hai sobat, kenalkan, namaku Gita Sesa Wanda Cantika. Terlalu panjangnya kok, biar gampang sebut saja namaku Keke. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 kakak laki-laki, namanya juga dipersingkat saja. Panggil mereka Ciko yang tampan dan Titi yang manis. Jadi di antara keluargaku, aku adalah anak perempuan satu-satunya. Oke, terima kasih ya. Bisa Ibu. Oke. Baik, kita langsung lanjut ke kelompok terakhir, kelompok amanat. Silakan kelompok amanat. Kami dari kelompok amanat akan mempresentasikan amanat dari sebuah novel Surat Kecil untuk Tuhan. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama, dalam menghadapi cobaan apapun kita harus bangkit dan tidak pantang menyerah. Yang kedua, kita harus tetap belajar dan menuntut ilmu selagi nafsu kita masih berjalan. Baik, ya super sekali amanatnya ya. Ya, kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Nah, kira-kira dari hasil analisis 6 kelompok ini sudah saling mengisi semua kan? Ya, pertama dari tema sampai amanat kan semuanya sama, yang hasil analisisnya sama, kemudian pendapat pandangannya pun sama. Nah, sekarang ini, ketika Anda sudah menganalisis novel ini, ya, Anda sudah bisa mengetahui seperti apa itu novel. Walaupun itu novel, tetapi biasanya novel itu ada yang diangkat dari kehidupan sehari-hari. Ya, ketika Anda baca novel, contoh, Anda pernah tidak merasa bahwa kisah tokoh A ini mirip sekali dengan kisah hidup saya? Pernah tidak? Nah, kemudian kisah tokoh B yang hidupnya sedih sekali, sengsara sekali, kok mirip ya dengan saya? Nah, seperti itu. Jadi biasanya walaupun novel itu hanya cerita rekaan saja, cerita fiksi saja, tetapi sering menggambarkan kehidupan sehari-hari. Nah, yang mau saya pertegas di sini adalah ketika Anda membaca kutipan novel Surat Kecil untuk Tuhan ini, novel ini sudah difilmkan ya. Ada yang mungkin yang pernah nonton? Ya, belum. Ya, nanti kalau ada waktu bolehlah cari di YouTube ya filmnya. Itu diperankan oleh seorang artis Indonesia namanya Dinda Hau. Itu dia sampai benar-benar mendalami perannya sampai dia dibotakin betul-betul ya, karena ketika seorang tokoh yang mengidap penyakit kanker ganas, otomatis dia ketika pengobatan kemoterapi ya, istilah kemoterapi itu kan rambutnya harus dibotakin. Siapa tahu besok-besok Anda pengen main film ya, mau cowok atau cewek, kalau misalnya dapat peran yang begitu memang harus dibotakin, seperti itu, harus siap seperti itu untuk mendalami peran. Nah, yang paling penting di sini adalah amanatnya. Ya, dari kutipan novel itu ada amanat yang sangat penting untuk Anda pegang. Yang pertama tadi apa? Dalam menghadapi cobaan apapun yang kita harus bangkit dan tidak pantang menyerah. Iya. Dia mengalami cobaan kanker ganas di usia muda, ya. Yang harusnya kanker itu pada umumnya itu hanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Ya. Anda bersyukur ya, di usia Anda ini
ini dia mengidap kanker ganas yang waktu hidupnya itu tidak lama lagi. Ya, dia tidak kapan saja dia bisa meninggal, tetapi dia masih punya semangat yang tinggi untuk sekolah, ya, untuk hidup dan yang pasti untuk sekolah karena dia usia remaja, usia anak sekolah. Jadi kalian juga harus bisa meneladani si tokoh, ya. Kalian yang sehat walafiat, bagaimana kalian tidak memiliki semangat untuk sekolah, ya. Ada yang baru habis kecelakaan tapi tetap bela-belain datang sekolah karena ini sudah kelas 12, tinggal beberapa bulan lagi Anda sudah tamat, begitu, ya. Jadi hal itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan hari ini. Kemudian ada hal yang harus Anda kerjakan, ya. Oke, Anda akan masuk ke uji pemahaman, tapi tidak sekarang, ya. Uji pemahamannya tidak sekarang. Nanti linknya link materinya ini akan Ibu bagikan ke grup, ya. Nanti di slide terakhir, ya, di slide terakhir itu, slide link terakhir itu, Anda silakan mengerjakan soal. Nanti Anda harus menjelaskan pemahaman Anda lewat rekaman video, ya. Jadi Anda menjawab pertanyaan uji pemahaman tentang unsur intrinsik novel ini lewat video. Jadi jawabannya Anda sampaikan secara apa? Video, ya. Ya, Anda rekam muka Anda, ya. Siapkan jawaban uji pemahamannya. Anda silakan jawab, jelaskan unsur pemahaman Anda terhadap unsur intrinsik dari novel sampai dari tema sampai amanat, ya. Maksimal durasinya itu 2 menit, ya. Jadi dibuat seringkas mungkin, silakan dijawab. Nanti Ibu akan lihat di link, gitu. Batasnya sampai sore hari, ya. Ya, Anda batas mengumpulkan uji pemahamannya sampai sore hari. Silakan klik di kameranya dan Anda silakan jelaskan, uraikan pemahaman Anda tentang unsur intrinsik yang sudah Anda pelajari hari ini dari tema sampai amanat. Paham? Paham. Baik, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Nanti KPD-nya silakan dikumpulkan. Pelajaran kita hari ini, silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum saya berdoa, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Dan buat teman-teman yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai pelajaran bahasa Indonesia kami dari awal sampai akhirnya berjalan yang baik. Kiranya pembelajaran pada hari ini kami dapat mengerti dan kiranya kami dapat soal, kami bisa menjawabnya dengan baik. Kami akan menutup pembelajaran kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi.